Berapa gara?
Kerja ada kata bencana situ. Pas hubungi 62 ada bencana 2016.
Niet. Ja, ik weet het. Maar dank u wel. En u bent de oudste van allemaal. Ja, zo fantastisch. Ja. 90 jaar. Ik ben de tweede. Dat vind ik allemaal zo prachtig. Dank u wel. Tot ziens. Umurnya udah berapa? 90. 90. Lalu pada penyambutan Ratu ini apa menyanyi atau Kami menyanyi, dengan kumpulan apa nih, Uma? ya. Dengan kumpulan ibu-ibu apa? Help Elkander. Help Elkander. Di Tomohon. Oh ya, itu grup ibu-ibu yang apa tuh? No, kami yang mulai tahun bahasa Belanda. Oh, yang berbahasa Belanda. Mungkin punya kesan khusus tentang apa, masa lalu ada ketika masa penjajahan Belanda, Oma kan masih ada di sini, udah merasakan ya. Punya kenangan apa, Oma? Gimana? Kenangan apa waktu masa Belanda? Masa Belanda. Ya, kami bersekolah tuh waktu itu. Dan suami saya Domini, pendeta, pendidikan dan banyak bertamu dengan Belanda. Pendeta Belanda toh waktu itu. Kemudian kesan Oma dengan kedatangan Ratu ke sini apa? Kami senang sekali melihat mereka. Ya. Apa yang Oma ingat? Apa yang membuat Oma ingat kembali masa-masa lalu dengan kedatangan Ratu? Kami senang Ratu mau datang. Sekarang sudah tiba. Kami sediakan nyanyian ibu-ibu di Tomohon. Ya. Orang itu dari daerah Belanda, Indonesia. Ya. Dulu di Ya. daerah Oma itu apa? Mungkin pernah ada apa yang berkaitan dengan mereka, dengan orang Belanda? Iya. Kami lahir di Gorontalo ya, dan datang di Tomohon. Dan waktu itu Domini kepala dari gereja Gemim dan ketua sinode, dan saya istrinya, dan itu pendeta Belanda datang di rumah. Sekarang sudah banyak Indonesia tuh pendeta. Jadi orang Belanda di sini lebih hubungannya dalam soal agama ya, penyebaran agama ya. Satu rupa semua ya. Ya? Ya, Belanda yang mulai itu waktu itu. Sekarang Mungkin ada lagi waktu itu ada cerita masa lalu yang mengingatkan Yang kembali berkesan. yang mendirikan kesan apa? ya Sakit. waktu perang Permesta. Bukan, zaman Bukan, Belanda. zaman Belanda. Yang Belanda. berkesan. Belanda. Waktu adanya Belanda di Tomohon. De goede oude tijd ook. Tante Nan. Ja, tot De nu goede toe oude tijd. zijn er ook Hollanders. Wat hebt u herinneringen? Herinneren, Krijgt u het nog? was een prettige omgang. Prettige omgang. Senang kami, pergaulan yang baik. Menyenangkan. Pernah merasa seperti dijajah begitu. Tidak. Suami saya ketua sinode, dia mengetuai semua. Dia ketua. Mereka malah hormat sama. Ya, hormat. Kami hormat mereka juga. Tidak pernah punya kenangan yang buruk. Tidak. Tidak. Ya. Non, ini lihat. Ada lagi yang mau ditambahkan? Sorry, kurang mau Tadi pencet. kesannya bagaimana? Kurang mau Salam pencet. Ratu. Oh, kami bersenang. Kenapa? Pemimpin penyanyi kita kan? Bukan, tadi Oma ada bilang bagaimana apa, Ratu? waktu kesan dengan waktu Danke. Tadi. Ada bilang apa Pak Ratu tadi waktu pegang? No. jabat tangan, Jabat tangan. bilang apa? Bilang apa? Oh, terima kasih kedatangan mereka toh. Mungkin akan kembali lagi ya. Kemudian Ratu bilang apa tadi? Pada Oma. Sudah. Kami sudah satu kali juga pergi ke Belanda. Saya Terima kasih. Maju mami. Kasih. Oh ya.
tinggal di dekat Belanda. Ya. Lantas sekarang sudah tua, pulang asal, pulang Manado, balik di Gunung Lokon, baru dapat lihat, baru kasih tangan. Saya bilang sama Apa tadi? anak yang tua Omen itu Fredo. Dia bilang, datang di sini untuk lihat raja kita. Di sini saya datang lihat raja kita. Kuningan. Terima kasih atas perhatian seluruh masyarakat Desa Tandari. Terima kasih. Kayak gini misalkan. Lapah menderita kan itu bisa. Habis pokoknya di Bali itu pohon. Ja, ik moet hier. Alleen de wijnlijkman gaat mee.
Kayaknya dia senang banget ya.
Pak Gubernur, setelah kemarin dan hari ini bersama-sama Ratu Beatrix, sebetulnya apa makna bagi Ratu Beatrix sendiri ya? Mengapa memilih mengunjungi Manado dan di Sulawesi Selatan, di utara ini? Terima kasih. Ratu Beatrix dan rombongan memilih Sulawesi Utara. Kunjungan ke Sulawesi Utara ini sifatnya rileks begitu ya, ingin bersantai. Mengapa dia pilih ke sini? Karena anak ratu, Pangeran Putra Mahkota Alex ya, itu dulu dia juga sudah pernah kemari pada tahun 82, di mana dia sangat tertarik dengan pertama Bunaken, dan dia sudah merasakan, dikatakan bahwa selama dia keliling kemana-mana tetap dia terkesan Bunaken ini dengan taman lautnya. Ditambah lagi bahwa dia juga mempelajari bersama beberapa orang ahli dalam masalah taman laut. Dikatakan oleh ahli-ahli di Eropa mengatakan bahwa taman laut Bunaken adalah yang terindah dan terbaik di dunia. Dilihat dari warna-warninya katanya, kemudian taman dalam arti curam-curam yang ada di bawah laut itu sangat mengasyikan sekali. Nah, itu alasan yang pertama mengapa dipilih ke sini. Selain itu tadi yang terakhir juga ada, mereka ingin melihat, karena rupanya Beatrix juga sangat tertarik dengan masalah-masalah purbakala. Karena Ratu Beatrix ini kelihatan dari penjelasannya, apabila kita tanya lingkungan hidup, dengan lingkungan hidup dia menjadi sorotan utama, mulai dari hutan seperti tadi Danau Limboto, begitu pula peninggalan-peninggalan purbakala, itu dia sangat tertarik. Nah, itu yang saya lihat bahwa pengaruh dari Putra Mahkota Pangeran Alex besar sekali, ditambah lagi dengan bahwa Ratu Beatrix sendiri katakan, saya juga senang wisata dan dia senang untuk dia mencari sesuatu untuk tidak terlalu formal, tidak terlalu protokoler. Dia ingin sekali untuk selalu rileks. Dia mencari, dan dia dapatkan adalah kira-kira di sini, karena dulu orang tuanya Ratu Juliana dan Bernard katanya sudah pernah kemari, dan antara lain juga ternyata dia ingin melihat yang ditanam oleh Pangeran Bernard di Danau Tondano tadi, di mana tadi tempat lupa saya, Rembokan. Di Rembokan itu sudah 13 tahun yang lalu ditanam dan sudah berbuah. Itu kira-kira yang dia terkesan bahwa sekaligus melihat itu. Oleh karenanya kita turunkan kelapanya, dia sangat senang sekali, dan dia katakan wonderful, very lovely dan lain sebagainya. Jadi dia harapan untuk datang rileks ini tercapai gitu. Kepuasannya dia dapatkan di Sulawesi Utara gitu. Apakah ada pesan-pesan tertentu mungkin dari orang tuanya ya mengunjungi ke Manado? Apa mungkin ada kenangan-kenangan dulunya? Ada nggak ya? Yang kalau itu saya tidak tanyakan, tetapi dapat dari duta besar. Duta besar kita di Duta Besar RI di negeri Belanda, Bapak Kadarisman, mengatakan bahwa memang benar kesan pada waktu Ratu Juliana dan Pangeran Bernard kesannya sangat besar, di mana semua objek yang dikunjungi termasuk Bunaken itu sendiri, dia pesan kalau ada kesempatan datanglah ke sana pada anaknya, begitu. Nah, ternyata cucunya malah yang bersikuat untuk melihat Sulawesi Utara, ya
ditambah lagi didukung oleh Ratu sendiri bahwa dia senang objek-objek seperti itu, maka ditentukanlah Pak. Kalau saya ke Indonesia, Sulawesi Utara, saya datang hanya untuk rileks, tidak mau protokoler, tidak mau formal sekali. Itu yang saya lihat dari duta besar mengatakan demikian. Ya, tapi kalau dilihat sejarahnya juga pada masa Belanda dulu tidak terjadi apa ya, seperti di Sulawesi Selatan gitu Pak ya, di Sulawesi Utara. Artinya bukan nggak ada penjajahan yang membuat masyarakat masih memendam atau ada rasa sakit hati atau gimana? Kalau itu yang ditanyakan, saya berpendapat sebagai bangsa Indonesia yang Pancasilais dan harus konkretkan apa yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, di mana tujuan nasional kita yang terakhir adalah perdamaian dunia. Mengapa perdamaian dunia? Harusnya kita bisa mengerti. Para pendahulu kita sudah mencanangkan bahwa selalu kita menuju pada perdamaian. Terus kalau kita menyimpan dendam, sakit hati, berarti kita sendiri tidak konkretkan tujuan perdamaian dunia. Oleh karenanya saya katakan, bangsa Indonesia, saya yakin dia selalu akan menuju pada kecintaannya pada perdamaian dunia. Tidak ada yang demikian, kalaupun itu riak kecil, dinamika kehidupan menurut saya, kalau ada yang demikian yang tidak berpengaruh sama sekali, saya kira. Menurut Bapak sendiri, makna bagi masyarakat Sulawesi Utara sendiri ya Pak ya, kedatangan Ratu Beatrix ini bagaimana? Ya, saya kira sama dengan daerah lain, tidak ada makna khusus, karena Ratu Beatrix ada tamu negara yang oleh seluruh bangsa juga diterima sebagai tamu negara, jadi tidak ada kekhususan. Mungkin di sini peninggalan budaya seperti nilai-nilai disiplin dan bahasa yang digunakan masih terasa kental gitu Pak. Ya, betul sekali. Sama halnya dengan daerah lain, bahwa nilai-nilai disiplin yang baik atau nilai-nilai positif, daerah lain pun mengambil mencontohi hal-hal seperti yang menurut kita punya etika baik. Saya kira mereka akan ambil, dan banyak kita dapatkan itu. Tapi sedangkan yang negatif tentunya kita tidak akan ambil. Kelihatannya sampai saat ini ya Pak ya, Masih melekat. Ya, betul. banyak yang berbahasa Belanda gitu. Kalau bahasa memang karena dulu khususnya orang tua-tua kita atau nenek-nenek, kakek-kakek kita itu memang mereka masih sempat mengalami zaman itu, sehingga bahasa Belanda yang mereka pelajari ataupun dari pergaulan sehari-hari dengan bahasa Belanda masih mereka ingat dan masih mereka pakai. Tapi generasi kita, generasi saya ke bawah, saya kira relatif sudah tidak tahu bahasa Belanda lagi itu saya. Kedatangan Ratu ke sini juga nostalgia. Bernostalgia, betul sekali. Jadi pada umumnya karena itu banyak orang tua yang ingin menyanyi di dalam setiap objek mereka. Saya izinkan hanya untuk menyanyi, silakan, tidak ada masalah, gitu. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat, seluruh aparat yang berkompeten dalam hal ini, aparat keamanan juga, serta seluruh panitia. Semuanya telah berjalan lancar, tertib, dan aman. Ini berkat kerjasama dan pengertian masyarakat yang tinggi sekali. Maka sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya yakin masyarakat Sulawesi Utara sebagai bagian dari masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang cinta damai. Mari kita pelihara ini dan kita majukan daerah kita demi masa depan bangsa dan negara. Terima kasih. Dia tanya kenapa binatang, justru yang paling tua itu binatang katanya. Saya baru tahu juga tadi.
Opa bisa ceritakan pada masa pendudukan Belanda dulu, Opa kalau tidak salah sebagai guru ya, nah, itu di mana dan tahun berapa? Kemudian kesan-kesan Opa dalam pendudukan Belanda itu yang positif apa, yang negatifnya apa? Terima kasih. Saya mulai jadi guru, diangkat jadi guru pada 1 Juli 1926 di Desa Koreng, dahulu distrik Tomasian, sekarang Kecamatan Tomasian. Itu Desa Koreng, Kecamatan Tomasian. Saya bekerja di sana sampai tahun 1928 Januari. 1 Februari 1928 saya dipindahkan menjadi guru pembantu di Minanga. Dulu di Sirketahan, sekarang Kecamatan Belang. Saya cuma bekerja di sana sebagai pembantu 3 tahun lamanya. Dan sesudah itu diangkat menjadi kepala sekolah Sending NZH di Tatengesan, Kecamatan Belang sekarang ini. Dan dalam masa dari 1 Mei 1928 sampai tahun 1931 bulan September. Dan mulai 1 September saya dipindahkan ke Naungan. Seperti yang telah saya katakan tadi, saya berbantah dengan beredar dan saya dimenangkan dan saya dipindahkan ke Naungan. Dan antara kurung, di sementara saya di Tatengesan, saya masuk rumah tangga. Dan kami kawin pada tanggal 6 Juni 1929 di Tatengesan. Itu pada ibu masa, saya. iya, pada masa pendudukan Belanda itu, Ya, masa. hal-hal apa yang positifnya dari pendudukan Belanda? Yang pendidikan Belanda yang sangat positif, yaitulah ditanamkannya kedisiplinan, itu nomor 1. Jadi umpamanya kalau kami ke sekolah dikatakan mulai bekerja 7:30 pagi, lalu umpamanya kami datang di sekolah 7:30 pagi, sudah tentu kalau ada inspeksi tiba-tiba kami akan dimarahi, sekurang-kurangnya dimarahi. Tapi ada juga guru yang lantas dipindahkan. Itu salah satu soal-soal yang agak negatif lah. Tapi soal-soal yang positif itu saya selalu katakan bahwa bagi orang Belanda itu disiplin itu yang paling nomor 1. Dan satu soal lagi, mereka itu tetap menancapkan kakinya di Indonesia, di Hindia Belanda ini. Dan kami mengajar di sekolah itu, di sekolah Sending, bukan saja berhitung, membaca, menulis, menggambar, tetapi juga ilmu bumi. Dan ilmu bumi itu kami ajarkan juga ilmu bumi tanah Belanda. Dan kami katakan bahwa tanah Belanda itu sebenarnya tanah kecil, sebesar Pulau Timor. Lalu kemudian mereka dapat mengetahui bahwa kami sudah tanamkan pada murid-murid hal-hal yang mereka tidak sukai. Lalu pengajaran ilmu bumi itu dihilangkan. Nah, waktu itu kami sendiri mau bertanya-tanya mengapa itu sudah dihilangkan, tapi tidak mendalam sebab pikiran kami hanya mendidik anak-anak. Itu satu soal yang harus diketahui oleh masyarakat Indonesia sekarang ini. Dan sesudah saya di Tatengesan, saya pindah Naungan, ya baik dari pemerintah atau pemerintah sekolah itu sama saja, itu tetap
cara disiplin, cara taat siasat dan lain-lain itu mesti ada. Dari Noongan saya pindah di Walewangko, dan dari Walewangko perang dunia waktu Jepang masuk. Nah, kalau waktu perang masuk ya saya banyak kerugian, banyak sekali yang rugi, bukan saja sepeda, kintal, rumah, barang-barang hilang semua, dan alat-alat fotografi saya juga diambil Jepang. Hampir saya dibunuh sebab mereka sangka saya mata-mata musuh. Sebab mereka dapati pada rumah saya ada alat-alat fotografi. Saya memang satu hal saya katakan itu sebab apa? Waktu saya di Noongan sudah mesti mendapat gaji 50 rupiah satu bulan, 50 rupiah. Dari 47 rupiah 50 sen waktu itu turun 16,5. Itu pada tahun 1933, di mana Yafa tarif dijalankan di seluruh Indonesia. Kita mesti, saudara-saudara mesti ketahui bahwa Minahasa itu atau residensi Manado itu pegawai-pegawai yang digaji menurut BBL, tapi guru-guru sekolah desa di Jawa dipakai Yafa tarif. Yafa tarif itu mulai 10 rupiah sampai 30 rupiah. Itu dibedakan dengan yang dibedakan. Di sini ada BBL. BBL itu apa? BBL itu apa? BBL, Binnenlandsbestuur Landsdienaaren, penggajian. Binnenlandsbestuur Landsdienaaren, penggajian pada pegawai negeri di residensi Manado. Residensi Manado. Boleh kata ya politik divide et impera lah. Di sana terlalu rendah gaji guru dan pegawai, di sini ditinggikan. Lalu karena masa Malaysia itu tahun 1933 terlalu hebat, ini semua disamakan. Semua pegawai, guru-guru disamakan dengan apa yang di Tanah Jawa, yang disebut Yafa tarif. Itulah sebabnya saya membeli buku-buku fotografi dan pelajari sendiri bagaimana opname, bagaimana mencetak film, bagaimana mau development sampai jadi satu gambar yang baik. Itulah, dan itu saya buat sampai waktu Jepang. Dan kebetulan, secara kebetulan orang dapat melihat ada tustel-tustel di orang Jepang itu datang, ada orang mau katakan saya mata-mata musuh sebab dah simpan. Saya bilang boleh buka saja kalau ada. Kalau memang ada film, tapi ya film tidak ada sisa lagi film, tapi saya boleh pakai. Jadi dong ambil semua. Saya bilang lebih baik diambil daripada saya dibunuh. Iya toh? Ini tahun 1939. 41 Jepang masuk bulan Desember. Nah, saya mengungsi dan pulang ke desa. Saya diangkat menjadi kepala sekolah desa di Wiyoi, di tempat lahir saya. Kalau pada masa Belanda itu habis masa Belanda sampai ini ya Jepang ya. Kalau pada masa Belanda sendiri ada kekejaman yang dilakukan secara fisik gitu. Tadi kan dihambat ada divide et impera ya dalam hal penggajian, kemudian dilarang mengajar ilmu bumi yang karena bisa menjelekkan Belanda. Nah, kalau secara fisik sendiri ada? Pada masa Belanda itu memang sebelum mereka sadari bahwa kami telah mengajarkan soal-soal yang boleh kata ya merusak citra mereka itu. Sebelum itu kami tetap mengajarkan ilmu bumi. Dan sesudah mereka ketahui bahwa itu merusak citra mereka, dorang hapuskan itu ilmu bumi di sekolah kelas 3. Itu sekolah desa. Ada kekejaman fisik nggak dari orang Belanda? Kekejaman fisik. Misalnya ada yang disiksa atau penyiksaan. Kalau
hal itu saya tidak pernah melihat. Tidak pernah melihat hal mereka menyiksa orang seperti ya orang Jepang kita lihat menyiksa orang. Saya tidak pernah melihat. Mungkin ada tapi saya tidak pernah melihat. Tapi saya kira kalau cuma pendengaran, dorang tidak langsung. Hanya pegawai-pegawainya orang Indonesia yang berbuat itu secara pendengaran. Tapi mata melihat tidak pernah melihat. Tapi saya tahu betul tidak pernah saya dengar ada orang Belanda menyiksa orang Indonesia secara fisik. Kalau dimasukkan ke dalam penjara itu ada banyak orang Indonesia yang Belanda masukkan ke dalam penjara. Nah itu mengenai ya. Kalau di Minahasa ini yang dimasukkan ke penjara siapa tuh, Pak? Orang-orang apa misalnya? Ya itu orang-orang itu yang memang selain daripada pencuri, kebanyakan pencurian, pembunuhan hampir tidak ada waktu itu, tapi pencurian itu yang banyak. Dan politik. Orang-orang politik yang dimasukkan ke dalam penjara, orang-orang yang menantang itu penjajahan secara terus terang. So, banyak orang yang menantang, tapi sembunyi-sembunyi. Jangan lupa, antara lain kami sebagai guru menantang, kami mengajarkan pada anak-anak tentang penjajahan Belanda, tapi sembunyi-sembunyi. Tidak ada orang yang berani lapor, oh guru ini mengajar begini, tidak ada. Hanya ya ini satu hal yang saya masih selipkan pada waktu Jepang itu datang, ada orang Indonesia yang suka orang Belanda datang lagi. Iya toh? Itu jangan lupa. Kalau ada anggota KNIL yang mau tangkap pada saya, sebab saya orang tahu betul terlalu pro kemerdekaan Indonesia. Lalu saya ada paman saya katakan pada saya, hati-hati dari Kopral Lulur itu mau tangkap sama engkau, hati-hati. Kenapa dia mau tangkap? Engkau terlalu berani mengatakan pada orang-orang yang tidak usah terima Belanda lagi, merdeka terus. Dan kebetulan saya tahu itu, dan pada hari Minggu saya datangi rumahnya, dan dia terkejut, mengapa guru datang? Saya bilang, saya datang supaya engkau tangkap. Mengapa? Oh, saya sudah tahu engkau mau tangkap. Ya, memang saya mau tangkap semua. Tapi tangkap saja. Dia tanya, mengapa mesti bilang Belanda tidak usah datang lagi? Mengapa mesti merdeka? Kita bilang, ya kalau begitu kita suka berdialog dengan saudara. Dia bilang, baiklah. Kita bilang, mengapa dan saudara ingin supaya selalu Belanda? Dia bilang, habis kalau merdeka kita orang terima uang dari mana? Saya garuk kepala, saya bilang, ya kalau begitu saya mau terangkan, uang itu dapat dari mana? Dia tidak tahu. Dia bilang, oh Belanda, pemerintah Belanda kasih. Lah iyo, uang itu jadinya bagaimana? Saya bilang, uang itu jadinya dari ada tanggungan penanggung, yaitu emas. Ya toh? Kalau tidak ada emas, tidak dapat mengeluarkan uang apa? Uang kertas. Tidak ada. Atau bilang, semengerti. Oh begitu kata. Jadi kalau kau tidak ada emas, isi di bank dan bangga. Oh iya begitu. Kita mau tanya sama saudara, engkau tahu ilmu bumi tanah Belanda di mana ada emas di tanah Belanda? Dia bilang tidak ada emas di tanah Belanda. Nah, itu emas itu cuma ada di Indonesia, di mana-mana di Indonesia. Rata Totok ada, di Kota Bunan ada, di Mondo ada, banyak. Begitu. Habis kita bilang, no, itu orang Belanda cuma ya waktu itu pandangan kami, orang Belanda itu cuma hidup makmur di sana Belanda karena hasil-hasil Indonesia, emas, minyak tanah,
karet dan lain-lain. Itu orang bawa di tanah Belanda. Bentuk semua itu rumah-rumah, istana-istana dan lain-lain. Itu orang di sini tetap miskin. Dia mulai terbuka mata. Dalam waktu lebih dari 2 jam saya menerangkan padanya. Lalu akhirnya dia bilang, Bapak saya berterima kasih, saya sudah terbuka mata, seorang kenil ini. Dan sekarang saya jaga sama Bapak, siapa mau berani tangkap, saya yang bela. Saya sekarang setuju dengan Bapak menjadi orang Indonesia yang suka merdeka. Oh, terima kasih. Kalau itu salah satu contoh. Ya, banyak sekali pengalaman saya, banyak sekali. Kemudian Ratu Beatrix kan baru aja berkunjung ke sini ya, Opa ya. Ratu Beatrix dari Belanda. Ratu Beatrix. Oh, Ratu Beatrix. Dari Belanda baru saja berkunjung ke Sulut ini, ke beberapa tempat. Bagi Opa sendiri kesannya gimana? Saya sendiri bergembira ya. Dia datang melihat keadaan Indonesia saat ini. Dan dia dapat membandingkan, kalau dia tahu membaca atau sejarah Belanda dulu, Hindia Belanda dulu, dia dapat membandingkan dengan keadaan sekarang. Saya sangat bergembira. Dan saya sendiri banyak kali pikir-pikir, kalau kita ada kesempatan buku dapat dengan daerah Ratu Belanda. Saya mau katakan bahwa saya sudah tua, tapi belum menjadi orang yang sudah lupa banyak. Masih banyak lagi ingatan. Betul, sedikit pelupa, tapi masih lagi banyak ingatan. Dan sebenarnya dalam hal ini kedatangan Ratu Belanda biarpun tidak langsung, saya tetap bergembira sebab ada kesan-kesan yang saya kira ada berguna bagi kemajuan bangsa Indonesia seterusnya. Misalnya apa, Opa? Kalau maknanya gitu ya buat Opa sendiri apa? Mungkin kira-kira apa? Maknanya kedatangan. Artinya dampaknya. Ya, itu akan berdampak bagi saya. Ya, sudah tua begini, berdampak apa lagi? Ya toh? Tetapi buat turunan kita, buat anak-anak Indonesia, saya kira berdampak luas dan ya bergunalah. Saya kira dengan kedatangan Ratu Beatrix ke Minahasa khususnya ya, ada sedikit nostalgia saya pikir sama Beatrix, karena dia ayahnya masih ada, Prince Bernhard masih ada, tentu sudah banyak bercerita mengenai Minahasa. Bukan saja, tapi memang di Nongan ada sanatorium, itu ada Stichting Wilhelmina, omanya Ratu Wilhelmina ada membuat satu ini dan memberikan sanatorium itu bagi orang Minahasa, dibuat di Nongan. Itu dari Stichting Wilhelmina. Dan saya pikir-pikir mengapa Beatrix itu tidak ke Nongan adanya, saya mungkin dia tidak ingat lagi atau mungkin tidak semarak lagi seperti dulu tuh sanatorium Nongan. Begitu. Tapi ini kan ke Rembok kan yang ada ditanam ayahnya kan, kelapa ya, pohon kelapa yang ditanam Prince Bernhard. Waktu datang ke sini dia kunjungi. Mengenai Remboken, saya kurang tahu tuh. Saya kalau ke Remboken cuma lewat, tapi singgah di tempat itu saya kurang tahu. Masih ada perasaan kesal terhadap pemerintah Belanda? Menurut Opa gimana dengan penjajahan mereka dulu? Kalau mengenai penjajahan, saya seorang nasionalis, dari dulu saya orang Partai Nasional Indonesia. Ada orang yang minta supaya mau masuk Murba dan lain-lain atau Perkido, tidak. Saya orang Partai Nasional Indonesia. Just kalau mengenai itu penyesalan Belanda itu sudah tidak ada sini, tidak ada. Buat saya malahan mungkin terlambat kita merdeka. Kalau mau pikirkan 350 tahun itu terlalu lama. Dan kita itu ya
diperbodohi lah. Dikatakan diperbodohi sebab apa? Bahasa Belanda itu terlalu mahal. Kalau dibandingkan dengan orang Inggris, di mana-mana ada orang datang, ada orang curah itu bahasa Inggris. Tapi di sini Jarang-jarang ya Pak? jarang. Yang masuk sekolah Belanda itu cuma ya priai anak-anak tuh, camat pak anak lah, kontroler pak anak lah, residen atau orang-orang yang seperti camat, kumbesar dulu, kedua dulu, kumbesar dulu, dan lain-lain pegawai yang selain dari itu hanya orang-orang kaya yang memang pajaknya tinggi, anak-anaknya boleh masuk sekolah Belanda. Yang kita orang yang tidak ada apa-apa saya boleh kata dapat belajar bahasa Belanda hanya karena bergaul. Hanya bergaul dengan seperti Nongan, saya tinggal lama Nongan, bergaul dengan dokter, suster, bruder, semua orang bicara Belanda. Jadi dengan sendirinya saya tertarik untuk mendengarkan caranya bicara, caranya menyusun kalimat, dan kemudian jadi boleh juga jadi bicara dengan dokter dengan bahasa Belanda itu, bicara dengan pendeta orang Belanda, saya bicara Belanda biarpun tidak ya apa saja yang ada pada saya. Demikian